Anissa, beli balon yuk. Gak, soalnya aku bawa duit pas-pasan. Hahaha, bilang aja kamu gak ada duit. Dasar miskin. Yaudah deh, aku mau beli balon. Lagian kamu tuh gak pantas temenan sama aku, gak selevel tahu, Yaudah pak, saya beli balonnya 1. Saatnya masuk kelas, jam pelajaran akan segera dimulai. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi bu. Pagi, Bu. Loh, anak ibu yang di belakang kenapa nangis? Loh, anak ibu kenapa nak? Saya dibilang miskin sama Siva, Bu. Terus dia gak mau temenan sama aku lagi, Bu. Tifa, sini dulu ya. Siva, benar apa yang dikatakan Nisa? Iya bu, tapi kan aku tuh anak orang kaya, mana bisa temenan sama Anissa yang gak selevel sama aku. Nah, Siva, sekarang kamu harus minta maaf dulu sama Nisa ya. Ya udah, aku minta maaf, udah kan? Iya, aku maafin kok. Nah, ya udah Siva, sekarang kembali ke tempat duduk ya. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya, untuk kedepannya ibu harapkan anak-anak ibu jangan lagi ada yang milih-milih teman seperti tadi ya. Semua kita itu sama, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Nah, di samping itu adalah sebuah dosa, anak-anak ibu juga berarti melanggar pengamalan sila kelima Pancasila. Lah bu, kok bisa ke Pancasila sih datangnya? Nah, pertanyaan yang bagus anak ibu. Nah, sekarang coba anak ibu semuanya ulangi lagi bunyi Pancasila kelima Pancasila. Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, pintar sekali anak-anak ibu ya. Semangat sekali belajarnya hari ini. Benar sekali, sila kelima adalah tentang sikap yang berkeadilan. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan ke depan dan silakan coba dibaca kembali apa yang ibu tulis di papan tulis kita. Pengamalan sila Pancasila. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, sikap yang sesuai membiarkan teman beribadah dan beribadah sesuai keyakinan. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, sikap yang sesuai membantu teman yang terjatuh dan saling tolong menolong antar sesama. Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia, sikap yang sesuai gotong royong dan piket kelas. Sila keempat Pancasila bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sikap yang sesuai, musyawarah pemilihan ketua kelas dan musyawarah tujuan liburan. Sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sikap yang sesuai, tidak membedakan antara miskin dan kaya. Nah, baiklah anak-anak ibu. Jadi pengamalan sila kelima itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah anak ibu tidak boleh membeda-bedakan teman. Kemudian anak ibu juga tidak boleh hidup boros. Apa contohnya boros ini? Nah, misalnya kita dikasih uang jajan sama orang tuanya ke sekolah untuk apa?
untuk beli bekal, bukan bagi yang tidak bawa bekal. Nah, ternyata tiba di sekolah malah dibelikan kemainan. Itu sudah tidak sesuai karena kita sudah menghambur-hamburkan uang untuk keperluan yang tidak penting atau tidak perlu. Itu termasuk hidup boros. Nah, contoh selanjutnya pengamalan Pancasila kelima itu adalah kita tidak boleh korupsi. Ayo, ada nggak anak-anak ibu yang korupsi di sini? Ibu kami kan masih anak kecil, masa bisa korupsi? Yang bisa korupsi itu kan orang dewasa. Anak-anak ibu yang ganteng dan cantik, jangan salah. Sikap setelah kita dewasa itu diawali dari sejak kecil ini. Nah, kecil ini pun orang-orang bisa korupsi loh. Nah, ini misalnya anak-anak ibu mau bayar uang LKS sama ibu. Nah, harga LKS ibu hanya 13.000 loh. Kemudian anak-anak ibu bilang ke mamanya, kata Bu Nina harga LKS-nya 15.000 mah. Nah, di situ anak-anak ibu udah korupsi. Kenapa korupsi? Karena sebenarnya uang LKS-nya cuma 13.000. Anak-anak ibu mintanya 15.000. Nah, begitu, sedangkan yang 2.000 lagi kemana uangnya? Nah, bisa saja anak ibu belikan mainan atau jajan. Nah, itu namanya yang uang 2.000 itu sudah termasuk tindakan korupsi. Ada nggak anak ibu yang berlaku seperti ini? Nah, mudah-mudahan ibu berharap di kelas 2 ini nggak ada ya anak-anak ibu yang bersikap demikian. Kevin juga sama loh, Bu. Nah, baiklah anak-anak ibu. Jadi, contoh sikap yang mengamalkan sila kelima Pancasila itu adalah yang pertama, anak ibu tidak boleh membeda-bedakan teman. Kemudian, anak ibu tidak boleh hidup boros. Nah, selanjutnya kita tidak boleh korupsi. Berarti aku tadi yang salah ya, Bu. Sebenarnya uang itu dikasih untuk beli makanan, tapi malah aku beliin balon. Terus tadi aku juga udah pilih-pilih teman. Ya udah sayang, syukur alhamdulillah sekarang kamu udah menyadarinya. Nah, sekarang Siva silakan minta maaf yang tulus ya, Nak, sama Nisa. Ya udah Nisa, aku minta maaf ya. Iya kok aku maafin.